namanya Santoso Jarwono. Usia saya kalau ada di gereja paling muda, jadi 68 tahun. Saya di gereja dipanggilnya Pak Haji, ada di rumah dipanggilnya Pak Haji. Gitu. Kalau di rumah sama di Serata dipanggilnya Pak Haji. Jadi karena tadinya saya memang sudah pergi haji ya. Jadi waktu itu saya lahir ada di Solo, dari Solo. Barusan kita mendengarkan kesaksian cuplikan salah seorang muslim yang sangat taat, bahkan ia pernah juga naik haji, tetapi karena ia menemukan satu kebenaran di dalam perjalanan hidupnya, di mana perjalanan hidupnya sangat berliku-liku sampai ia menemukan satu kebenaran. Dan kebenaran yang dia dapatkan ini adalah tidak terlepas karena ia telah dipilih oleh Allah sendiri di dalam kehidupannya. Itulah sebabnya sampai saat ini dia percaya bahwa Yesus itu ada di dalam hidupnya. Bapak Ibu, mari kita menyaksikan bersama-sama. Mungkin juga bisa kita membagikan kepada teman saudara supaya mereka juga dapat diberkati. Usia saya kalau ada di gereja paling muda, jadi 68 tahun. Saya di gereja dipanggilnya Pak Haji, ada di rumah dipanggilnya Pak Haji. Gitu. Kalau di rumah sama di Serata dipanggilnya Pak Haji. Jadi karena tadinya saya memang sudah pergi haji ya. Jadi waktu itu saya lahir ada di Solo, dari Solo. Tahun 1964. Gitu. Nah, saya waktu itu usia 11 tahun baru kelas lulus 6, itu orang tua saya, papa saya meninggal. Jadi saya 8 saudara, laki 4, perempuan 4. Begitu juga istri saya juga 8 saudara sama, laki 4, perempuan 4 juga. Emang sama saya jodoh kali. Nah, waktu ditinggal sama papa saya, itu ibu kayaknya karena penghasilan juga minim ya, anak-anak yang banyak dititipin ke saudara-saudara ibu, saudara-saudara bapak. Kebetulan saya dititipkan ke saudara bapak paman saya yang ada di desa. Paman saya petani, seorang petani. Di sana ya pada umumnya di sana itu masih mengikut kepercayaan itu ya. Jadi saudara, kepercayaan ada di Jawa mana. Jadi kalau ada lebaran itu, nanti sebelum lebaran itu ada sesasi ada di gereja itu, anak-anak katanya sama leluhur yang sudah meninggal itu senangnya apa nih, kalau makanannya apa itu disiapkan semuanya. Nanti bisa dimakan kalau pagi hari itu pas lebarannya. Nah, jadi kepercayaan di sana itu karena saya dari kecil sudah tahu, jadi mengikuti paling tadi. Cuman status agamanya adalah Islam. Gitu. Tapi Islamnya ya Islam, ada yang bilang Islam apa ya, abangan gitu, seperti itu. Nah, terus selesai saya sekolah SMA, jadi saya terus diajak sama kakak saya, kakak sepupu saya di Jakarta, tepatnya ada di Tanjung Priok di Sunter. Di situ saya ya mencari pekerjaan, gitu kan, karena ya berhitung saya orang yang tidak mampu gitu. Waktu sekolah SMA aja sana saya juga cari uang sendiri untuk biaya sekolah, yang seperti itu. Jadi di Jakarta di sini saya membantu kakak saya yang ada di Jakarta, tapi sambil mencari pekerjaan, saya melamar itu. Akhirnya saya diterima waktu itu ada di Fakultas Kedokteran Gigi Salinga UI. Nah, di situ saya jadi driver, jadi sopir. Karena saya kebetulan dari Solo kan sudah punya SIM A, dan saya punya keahlian untuk jadi montir. Jadi saya lulusan apa itu memperbaiki mobil itu apa saja mobilnya saya bisa, sampai sekarang saya bisa gitu ya. Ya, saya juga pernah di sini di Depok ini saya punya kendaraan minibus miniara itu ada 3, jadi tidak pakai montir, saya kerjakan sendiri. Jadi dari keahlian saya karena itu saya bisa menjadi kalau saya di Jakarta. Nah, di Jakarta saya selama di sini saya melamar itu juga, terus akhirnya saya ditawarin untuk kuliah sama dokter gigi yang saya suruh. Nah, saya memilih kuliah waktu itu ada di arsitek, begitu. Nah, terus sampai itu saya selesai, terus saya bekerja ada di perusahaan kontraktor. Terus saya berpikir saya bekerja sama berapa tahun 76
sampai T78. Akhirnya di T78 itu saya pengen membuka usaha sendiri dengan pengalaman saya sudah bekerja tadi. Akhirnya saya buka perusahaan, buka CV yang saya sandang nama CV perusahaan usaha. Ya puji Tuhan saya dapat pekerjaan dari Pemda Bogor, Pemda Depok, dan saya sekarang ada di PT Matahari Group Dunia Dinamika Nusantara di Denden. Saya banyak sekali untuk mengerjakan dari dunia dinamika Nusantara itu, seperti bikin mall yang ada di Depok, di Karawaci dan Karawang. Waktu itu tahun 1998. Nah itu waktu itu kena huru hara. Huru hara itu akhirnya kami pindah karena proyek saya kena dibakar waktu itu. Saya terus pindah haluan, saya buka kuliner bebek itu saya bisa mendapatkan spesies baru penyilangan antara bebek dan tok, yaitu TikTok. Nah itu saya promosikan, terus saya mintakan surat ke Menteri Kehakiman, saya dapat hak cipta TikTok itu. Jadi mulailah tahun 2001. Terus 2003 saya dapat sertifikat hak cipta dari Kementerian Kehakiman. Nah dari situ saya akhirnya menekuni ada di bidang kuliner. Ya sekali-kali saya dapat pesanan untuk jadi kontraktor atau mendesain rumah-rumah itu. Nah sampai akhirnya tahun 2010 itu ada niat istri saya niat untuk pergi haji. Saya diajak pergi haji. Jadi waktu itu saya daftar 2010, rencananya diberangkatkan tahun 2015. Tapi dengan kemurahan Tuhan, tapi dulu saya nggak tahu Tuhan saya siapa, gitu. Jadi Allah aja begitu, pokoknya Tuhan yang satu. Jadi karena waktu itu saya diajak pergi haji sama istri saya, dan saya sebenarnya bukan tertarik untuk pergi haji itu. Tapi karena dia ya cobalah, ayo kita ke sana untuk pengalaman, gitu ya. Akhirnya saya berangkat, cuma saya bilang, tapi saya nggak mau ikut manasik, gitu. Jadi kalau pas manasik itu saya pulang ke Serang, gitu. Saya kebetulan ada rumah di Serang, saya di sana itu ternak bebek sama kambing domba itu. Jadi setelah selesai manasik, kami kebetulan waktu itu puji Tuhan kepergian haji itu kita dimajukan, mestinya 2015 jadi 2014. Nah dan itu mendapatkan haji akbar tahun itu. Haji akbar itu konon kabarnya jadi di sana itu sama dengan pergi haji 7 kali. Jadi kalau haji biasa itu cuma 1 kali pergi haji, kalau haji akbar itu 7 kali pergi haji, jadi pahalanya 7 kali juga, seperti itu katanya. Makanya semangatnya teman-teman, jadi saya itu tetap pergi haji itu sana. Begitu saya berangkat ke haji itu dari sini dari Indonesia, datang pertama ada di Madinah. Di Madinah saya di situ 8 hari, karena istilahnya sholat arba'in itu ada 40 rakaat. Jadi 8 hari. Pada hari ketiga itu saya karena saya di situ kalau berdoa banyak selalu itu sholat kepada bahasa Indonesia karena supaya saya mengerti gitu ya. Nah saya berdoa ya Tuhan ampunilah saya Tuhan dan bimbinglah saya untuk menuju jalan yang benar yang lurus Tuhan. Saya seperti itu. Jadi cukup simpel saya berdoa. Jadi saya minta dicarikan jalan yang lurus, dituntun dan diampunilah dosa-dosa saya. Karena saya tidak tahu apa yang akan saya perbuat di Mekah ini. Seperti itu. Nah, setelah ada di Madinah itu, 3 hari saya di sana, saya merasa pas lagi setengah tidur ya. Tadinya masih bercanda sama nonton TV sama teman-teman satu barat. Jadi satu kamar itu isinya 9 orang. Jadi waktu itu pas habis kita ngobrol-ngobrol nonton TV gitu ya, terus semuanya udah kira-kira jam 11, jam 12 itu pada tidur. Nah saya mau tidur itu kok mendengarkan suara Al-Qiblah ya. Karena kata saya waktu mau tidur ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa saya dan berilah saya petunjuk menuju jalan yang lurus dan yang benar Tuhan. Tapi begitu. Selalu saya berdoa seperti itu. Nah, Al-Qiblah tadi bunyinya adalah ya kamu orang sosok katanya. Tapi cuma suara saja yang terdengar sangat jelas. Teman-teman yang lama itu enggak mendengarkan karena tidur. Nah, saya
Katanya kalau kamu mau jadi imam, mau jadi pemimpin yang bagus, yang benar dan bijaksana, kamu harus menguasai 8 sifat alam, begitu. Nah, saya kan kaget. Apa itu 8 sifat alam itu? Saya tanya itu bisa sama jawab itu. Jadi dengan jelas saya bisa sama jawab. Tapi seperti kayak setengah sadar gitu ya, seperti itu. Nah, sambil tiduran. Akhirnya 8 sifat alam itu adalah pertama adalah sifat bumi, kedua sifat langit, ketiga sifat matahari, keempat sifat bulan, kelima sifat bintang, keenam sifat udara, ketujuh sifat air, kedelapan sifat api. Nah itu, saya dijelaskan seperti itu. Lantas saya tanya, nah sifat-sifat itu bagaimana? Terus apa sifat bumi itu? Nah dijelaskan, sifat bumi itu adalah sifat yang sangat kasih, sifat yang ikhlas dan kasih. Nah seperti itu. Nah tapi begitu saya sudah mengikuti sesi ini, saya mendengarkan lagu, ada yang di gereja itu lagu kasihmu ya Tuhan, kasihmu tiada putus tiada batasnya, yang seperti itu. Berarti ini ada di kebaktian itu ada juga ya, gitu. Setelah saya mengikuti sesi ini. Nah sifat yang kedua itu saya tanya, sifat bumi itu apa ya? Yang tadi sifatnya adalah kasih dan ikhlas. Itu seperti apa? Nah, saya bilang bahwa kamu kan sudah jalan-jalan ada di Arab ini. Kamu melihat hijaunya tanah Arab sekarang ini karena tanah yang dibawa dari Indonesia. Jadi tanah ini dibawa dari Indonesia, tanah itu tidak bisa dibalik lagi ke Indonesia, dia ikhlas. Nah, tanah di Arab ini juga dibangun yang sebelah sana, sebelah kanan sana, itu dibangun gedung yang bertingkat, mall, apartemen, yang sebelah kiri dibangun untuk MKD ya, itu. Tapi dia di MTK, jadi tapi maaf, MTK, jadi di kakus itu dia tidak marah tanah itu, ikhlas. Nah, itu seperti itu. Ditanamin yang tanam singkong, tanam padi, dia tidak akan marah, jadi ikhlas dalam. Oh iya seperti itu. Tapi ikhlas itu ilmu ikhlas kalau ada di kepercayaan saya yang dulu. Itu sangat sulit sekali karena ikhlas itu adalah datangnya benar-benar dari Tuhan, gitu. Tapi kalau rela itu adalah dari hati kita aja, diri relaan. Saya bilang begitu. Nah, akhirnya saya tanya lagi. Nah, sifat langit itu apa? Sifat langit itu adalah yang mengayomi, gitu. Nah, ternyata saya juga membaca dari Injil Yohanes itu Yohanes 1 ayat 21 itu adalah seperti pengayoman juga ya. Nanti bisa dibukakan sama mengayomi bagaimana ya, kamu harus bisa mengayomi pada perusahaan-perusahaan kamu yang sedang kamu bangun, rintis, dan juga usaha-usaha kamu ini, juga keluarga kamu harus ayomi dengan seluruh hati, seperti itu. Ya boleh dibacakan? Oh iya, betul. Ini adalah langit ya, langit terbuka. Nah inilah saya membaca ini yang saya dapat artikel itu gitu ya, tentang langit, pengayoman gitu ya. Nah lantas yang ketiganya adalah sifat matahari. Sifat matahari itu sifat yang menerangi tanpa dengan apa itu pamrih ya. Semua diayomi, dikasih gitu. Semua diterangin begitu. Nah itu juga saya membaca dari Alkitab itu di Yohanes 1 ayat 8-9 itu juga kayaknya ada di situ juga gitu. Kalau amin. Betul ya? Betul. Jadi masih ingat. Jadi waktu itu saya tanya matahari kan, setelah itu apa bedanya dengan bulan? Saya bilang lagi ya. Oh iya maaf. Tapi begitu saya dapat tiga Alkitab kata-kata tadi, saya bangun karena saya agak ketakutan juga ya, kok merinding begitu kok. Saya dapat itu teman-teman agak dengar. Saya bangun kan akhirnya teman-teman saya tadi yang 8 orang tadi, saya bangun kan akhirnya ngumpul semuanya, saya bilang bahwa saya mendengarkan suara apa, kamu tidak mendengarkan suara? Katanya tidak. Nah akhirnya ayo suara apa? Jelas sekali kok. Akhirnya saya ke lobby, kita bicara berbincang di situ, saya jelaskan tadi tadi. Terus semuanya pada bimbing juga bagus sekali ini, saya buat buku ini, gitu katanya. Ya silakan nanti coba dibikin buku. Ya udah ayo tidur lagi karena masih jam 1 tidak jam malam. Akhirnya kami kembali lagi kamar di situ. Teman-teman pada tidur lagi, saya nggak tidur lagi. Suara itu timbul lagi, kedengaran lagi. Nah, akhirnya saya tanya, apa bedanya bulan dengan matahari sama punya cahaya, gitu ya.
Nah, bedanya kalau bulan itu menerangi pada yang sedang kegelapan. Jadi kamu harus bisa menerangi orang-orang yang sedang menderita kegelapan. Seperti itu. Nah, saya juga lihat juga ada di Alkitab, saya sering membaca Alkitab sekarang gitu ya. Itu ada di Yohanes juga, Yohanes 1, kalau bulan itu Matius ya. Matius 5 ayat 66. Coba kalau nggak salah, Matius 5 ayat 66. Iya. Jadi akhirnya saya tanya lagi tentang bintang. Bintang juga punya cahaya, tapi apa itu maknanya sampai dia? Kalau bintang itu adalah memberi pencerahan. Kamu harus bisa memberi pencerahan pada sahabat-sahabat, anak-anakmu dan pekerja-pekerja kamu, seperti itu. Nah, setelah itu saya bangun lagi. Setelah bangun lagi, saya bangun lagi teman-teman itu tadi. Kayaknya dia sudah agak, aduh, udah mau subuh ini ya, sudah jam 2. Nah, akhirnya mendengarkan juga apa yang saya katakan tadi. Dengan serius dia tulis juga semuanya. Nah, setelah itu kembali lagi tidur lagi, masuk ke kamar lagi. Di situ saya pikir sudah tidak akan berlanjut itu bicara, tapi dengar lagi, ya Tuhan, ini Tuhan saya atau siapa nggak ngerti saya. Saya berdoa lagi, ya Tuhan, kalau Tuhan memang menghendaki saya akan jadi orang yang benar, ya kan, tuntunlah saya jalan yang benar, dan ini supaya saya jadi untuk berkah, lalu berkah dia bagi saya itu dan keluarga saya. Akhirnya dilanjutkan sifat udara. Sifat udara itu apa? Sifat udara itu kamu harus bisa fleksibel gitu ya. Jadi fleksibel, kamu bisa di orang yang miskin, kamu harus bisa menjadi orang yang kayak orang miskin. Terus kalau ada orang yang duduk sama-sama duduk berdiri sama tinggi seperti itu. Nah, saya juga pernah mendengarkan tapi lupa saya di surat apa ya, di udara itu Pak Gembala itu bilang bahwa kalau kamu jadi orang Yahudi, kamu jangan jadi orang Yahudi. Walaupun kamu bukan orang Yahudi, tapi kamu bisa menarik orang Yahudi tadi. Kalau kamu jadi orang mana gitu, kayaknya seperti itu tuh. Ya, itu. Nah, akhirnya udah selesai itu. Buktinya apa tentang udara? Saya bilang, saya tanya begitu, katanya udara itu fleksibel ya. Coba kamu tiupkan udara tadi ke galon, mesti bentuknya kayak galon. Kalau galonnya bulat ya bulat, galonnya bulat ya bulat. Ya. Jadi setelah itu udara itu kalau ditiupkan ke baran, mesti akan berbentuk baran. Jadi kamu harus ikuti seperti itu. Iya. Tuh, mudah-mudahan saya bisa itu jadi itu. Langsung akhirnya dilanjut ke air. Kamu tahu apa itu maknanya air gitu kan? Saya tahu bahwa air itu adalah sumber kehidupan seperti itu. Dari 8 sifat alam tadi adalah kehidupan. Tidak ada satu orang yang tidak akan hidup, apapun tidak akan hidup seperti itu. Jadi semuanya itu adalah sumber kehidupan dari 8 sifat alam tadi. Nah, terus air itu apa, sumber apa? Saya tanyakan. Air itu adalah kejujuran. Air itu adalah kejujuran. Coba kamu arsitek sering ada di proyek. Kalau kamu menimbang sesuatu pakai batas pas, itu mesti jujur ya. Ada sebelah kanan dan sebelah kiri mesti ditimbang sama tingginya. Seperti itu. Juga coba kamu perhatikan gelas itu kamu isi air yang bening. Terus kamu tuangin tinta yang warna biru. Dia mesti akan berwarna biru, tidak berwarna merah. Dia jujur gitu. Kamu tuangin tinta yang merah, dia tidak akan bilang kuning. Pasti dia akan bilang merah. Itulah kejujuran ada di air. Oh iya dah gitu. Nah, terakhirnya api. Nah, api itu apa? Katanya api itu adalah tegas dan bijaksana, seperti itu. Jadi kalau kamu mempergunakan api tadi dengan sewajarnya, kamu akan beruntung, gitu. Tapi kalau kamu tidak wajar memakai api, kamu bisa menimbulkan kebakaran. Nah, itulah amarah, katanya api. Api itu adalah amarah. Nah, saya juga pernah baca itu di Alkitab, api itu adalah simbol kejahatan. Amarah itu ada di apa ya? Kok semuanya itu kok ada yang dikatakan ke saya kok setelah saya baca di Alkitab kok ada semuanya ya. Nah, dari situ akhirnya saya akan berpikir. Setelah saya pulang dari itu, dari Madinah, saya pergi ke Mekah. Saya di Madinah itu juga puji Tuhan, saya diberi kelancaran yang saya kita pulang kan, saya diberi kelancaran tempat tinggal saya itu di depan persis Masjid Nabawi. Jadi saya tinggal turun dari hotel, keluar ke masjid gitu. Jadi tidak seperti teman-teman yang sampai naik kendaraan itu 3-4 kali. Jadi bisa 1 jam sampai 2 jam. Dia mempersiapkan mau ke masjid saja bisa dari pagi subuh itu sholat langsung berjalan.
begitu. Kalau dia mau sholat subuh itu juga udah jam 2, itu jam 1 jam 2 itu sudah jalan dari hotel itu. Tapi saya dikasih kemudahan benar sama Tuhan saya. Waktu itu Tuhan saya pokoknya saya jalan aja, belum tahu siapa Tuhan saya yang sebenarnya. Tuhan saya yang hidup itu yang mana saya belum tahu. Jadi setelah itu saya ada di Mekah, ya alhamdulillah. Alhamdulillah lagi. Maaf, alhamdulillah. Puji Tuhan, ya saya dapat hotel itu di depan terminal persis, jadi seperti ada di Madinah. Itu namanya hotel Mabarsin, itu ya. Jadi konon kabarnya tempat itu dulu untuk memenjarakan jin pada ditaruh ada di situ, dikumpulkan seperti itu katanya pemandu wisata yang di sana. Nah, setelah itu di situ saya 3 hari ada di Mekah. Ya, setiap harinya pada jalan ke Masjidil Haram melaksanakan tawaf yang mengelilingi Ka'bah itu sekali seperti itu. Terus nanti ada Syar'i yang waktu itu ceritanya Siti Hajar itu punya anak Ismail yang baru kehausan, dia mencari air yang lari dari Safa ke Marwah, lari dari kecil, yaitu kita ikutin juga seperti itu gitu. Nah, setelah 3 hari saya ada di Mekah, saya dibawa ke Mina. Di Mina sana mempersiapkan untuk ke Arafah. Nah, Arafah itu adalah hajinya itu ya 1 hari ke Arafah itu, dari pagi sampai maghrib. Nah, di Arafah itu, waktu di Mina ya, waktu di Mina itu saya berdoa lagi seperti itu, karena panasnya ada di Mina itu, luar biasa, 52 derajat Pak, kali saya. Jadi saya dari Jakarta, dari Depok aja panas nggak kuat, mesti dalam rumah pakai AC. Di sana yang, tendanya itu muatnya 500 orang di atas kloter. Jadi kumpulan gitu, tidurnya cuma 4 tikar yang ukuran 1x2, ada di tanah gitu, atasnya tenda. Jadi saya nggak kuat panasnya itu, mengangap dari panas, akhirnya saya pingsan. Saat pingsan ada di situ, ya agak lama. Jadi waktu itu saya merasa sejuk sekali saya ada di tempat yang sangat enak sekali, tidurnya pulas gitu, banyak sejuk. Saya jalan dengan itu enak, bukan kayak itu, kayak ada di Mina gitu ya, di Mekah. Jadi enak sekali ya. Tapi tiba-tiba saya siuman, saya bangun itu ya, istri saya nangis gitu. Terus orang-orang yang teman-teman saya satu tenda itu pada ngumpul berhubungi saya, katanya mendoakan saya gitu ya. Seperti itu ya, mungkin itu akan apa saya ngerti karena saya nggak ingat, nggak sadar. Tapi saya tanya sama dia, kenapa kamu nangis gitu ya? Saya nggak bercanda, jadi saya nggak mau jadi janda. Saya nggak mau jadi janda. Iya, kamu tadi udah pulas banget gitu. Sudah kan sama saya ini kamu tapi katanya pulas banget. Ya saya karena nggak sadar aja. Nah dari situ saya sadar, saya merasakan panas lagi, nggak kuat lagi. Sampai saya kompres pakai air yang kasih es itu juga saya nggak kuat juga. Akhirnya saya lepas baju ihram, saya telanjang dada. Sebetulnya nggak boleh, tapi saya udah nekat saja buka telanjang dada. Saya lepas baju ihram saya berdiri sambil berjalan di depan orang-orang yang sedang berdoa itu, yang membaca Al-Quran namanya. Saya mundur dari situ sambil bilang, ya Tuhanku, ampunilah Tuhanku, saya bilang gitu. Tuhan saya nggak kuat Tuhan, tapi saya sudah pingsan. Sekarang akan dikasih apa lagi Tuhan dengan seperti ini Tuhan. Ya Tuhan, saya mohon turunkanlah hujan Tuhan. Hari ini supaya semua merasakan sejuk dengan hujan dari Tuhan. Bolak-balik saya mengucap seperti tadi, tiba-tiba tidak sampai 5 menit itu ada suara geledek yang kencang sekali, semua pada kaget ya, yang teman-teman ada di kemah itu. Akhirnya dengan geledek tadi langsung hujan 4 kali, air sampai masuk tenda, ke dalam tenda. Nah istri saya lari-lari keluar membuktikan karena tendanya ditutup ada rapat. Keluar benar-benar hujannya lebat banget sampai masuk dalam. Akhirnya saya dipanggil apa, ayo doa kami dikabulkan, ayo kita keluar jalan-jalanan, diterima gitu. Akhirnya saya ikut keluar sama saya jalan-jalan itu seger sekali, sejuk enak. Akhirnya setelah itu saya masuk lagi, reda hujan ya udahlah panas lagi. Nah itu udah seperti itu. Nah setelah 2 hari ada di Mina, persiapan untuk ke haji tadi yang ke Arafah. Nah di Arafah sana hari Jumat, pas mau Jumatan itu sekitar jam 11 gitu ya, itu tidak ada angin sedikit pun,
daun-daun yang kecil itu aja nggak bergoyang seperti itu. Tendanya cuma pakai parasit ya, parasit yang ada ditunjang sama bambu atau kayu, terus ditarik kanan kiri depan belakang seperti itu. Jadi satu tenda parasit itu isi paling juga 4 sampai 5 orang gitu. Nah di situ saya merasa nggak kuat lagi, sampai saya keluar dari situ masuk di kamar mandi. Saya guyur air terus. Begitu dipanggil sama saya berbalik lagi, baju sudah kering lagi, saya duduk lagi, akhirnya saya bangkis yang sampai kesel-kesel. Nah teman-teman yang sebelah saya sampai merasa kasihan sampai begitu, karena saya nggak dapat dengar. Akhirnya saya minta keras sama istri saya sobek, saya tulis, itu saya, ayo mah, kita mohon lagi berdoa supaya minta angin kesejukan lagi. Saya tulis, saya kasih sebelah saya, di belakang saya, depan saya, sama kanan kiri. Saya kasih itu dibaca, katanya apa nih? Berdoa kok mintanya angin, kemarin mintanya hujan gitu ya, sekarang minta angin. Ya buktinya kemarin minta hujan tidak dikabulkan, sekarang kami minta angin, ya mudah-mudahan doa dikabulkan lagi gitu ya. Setelah saya berdoa sama istri saya juga berdoanya sama, mohon angin kesejukan. Nah setelah selesai saya amin, itu angin datang benar. Sejuk. Nah, saya bilang sama teman-teman itu sebenarnya, saya berdoa amin kan 2 kali kan, berarti doa saya dikabulkan, saya dijamah bersama Tuhan gitu. Nah dari itulah saya setelah itu mulai berpikir, aduh saya dikabulkan terus ini permohonan saya kepada Tuhan saya dikasih rezeki. Waktu di Mina itu ya saya dikatakan tadi, di Mina itu ya setelah pulang dari Arafah itu maghrib jam 6 itu kita dibawa ke Musdalifah. Di sana di Musdalifah itu sampai jam 12 malam. Di situ tidak ada tenda, tidak ada pohon, jadi padang pasir ya seperti itu. Tapi di situ banyak spirit batu kecil-kecil pecah. Situ. Memang dihamparkan di situ seluruh beberapa hektar dihamparkan batu pecahan itu spirit itu batu koral. Itu untuk diambil, satu orang itu mengambil 21 butir. Itu untuk melempar, katanya itu kepercayaan sana untuk melempar setan ada di Jumroh Aqobah. Jadi di sana konon kabarnya zaman Nabi dulu itu ada setannya dilemparin dengan batu. Satu hari satu orang melempar 7 batu. Jadi itu 3 hari berturut-turut, berarti 21. Jadi kami mengantongi batu 21 untuk balik lagi ke Mina. Jadi jam 12 malam dari Musdalifah saya pergi ke Mina, balik lagi ke camp Mina itu. Di situ 3 hari. Hari pertama setelah pagi itu kita pergi ke Jumroh Aqobah tadi untuk melempar batu, tapi keadaan saya sakit, kaki saya kram yang sampai tidak bisa jalan. Nah akhirnya saya bilang sama kepala rombongan, sama teman-teman saya tidak bisa ikutin untuk Jumroh. Terus katanya bisa dilahirkan gitu, dia tidak dilahirkan saja gitu kan. Nah akhirnya saya tidak jalan pada hari itu, hari pertama, tapi puji Tuhan berkahnya sangat melimpah dengan doa tadi. Yang biasanya teman-teman saya yang ada di situ tuh sampai nggak kebagian makan minum, ya kan? Apalagi tahun 2013 itu ada kejadian bahwa untuk makan minum konsumsi ada di rumah itu sampai kesulitan. Tapi 2014 itu sudah ada, ternyata ya masih ada yang kekurangan waktu itu. Tapi begitu saya tunggu di situ, saya cuma nama istri saya, ternyata ada di belakang itu, di kemah saya itu ada satu orang yang sedang sakit juga. Itu orang itu yang tinggalnya di pasar Jumat. Dia sampai muntah darah di situ. Kemudian saya ada terus dengar bawahnya, saya datangin, terus saya rikin, saya kasih minyak angin, terus bajunya saya ganti dengan baju saya karena penuh darah itu tadi. Nah di situ ternyata akhirnya datanglah konsumsi. Yang konsumsi itu tadi melimpah ruah. Jadi nasi itu sebetulnya di grup saya itu cuma ada berapa ya, sekitar 100, tapi saya dapat sampai hampir 300 bungkus nasi itu. Buah-buahan, terus air aqua itu bisa 1 truk biasanya gitu, banyak sekali. Sampai saya berwudu buat mandi pakai air aqua, karena kita kalau mengantri dari air wudu itu susah sekali nantinya, lama sampai sudah azan sudah selesai, nanti itu belum selesai gitu. Jadi puji Tuhan saya itu berkah sekali. Makanan akhirnya saya bagi-bagikan ke sebelah-sebelah, istilahnya sekarang katanya kayak diakonia gitu. Saya bagi-bagikan aja sebelah itu, tapi juga nggak tahu diakonia itu apa. Jadi pokoknya saya membagikan itu saja makanan-makanan ke tetangga-tetangga sebelah, minum, buah-buahannya juga bagus, ada apel, ada apa itu sangkis, pisang begitu, jeruk, bagus-bagus sekali. Jadi
gula kopi teh itu sampai melimpah, sampai nggak habis diminum ada di Mekah itu, sampai banyak yang dibawa pulang ke Indonesia. Nah itu berkah, berkat dari Tuhan itu. Nah doa saya sangat berterima kasih sama Tuhan. Ya Tuhan, berterima kasih atas berkah dan rahmat karunia ya, keselamatan yang telah Engkau berikan kepadaku. Doa saya sudah mulai seperti itu. Ya Tuhan, terima kasih dan ampunilah dosa saya, dan atas berkah rahmat karunia keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada aku Tuhan, itu saya berdoa akhirnya. Nah akhirnya saya pulang dari itu yang hari keduanya, saya berdoa lagi untuk kesembuhan. Seketika kaki saya itu sembuh, saya kuat berjalan sampai ke Jumroh Aqobah. 2 hari saya kuat. Nah di sana akhirnya 2 hari selesai. Akhirnya kembali lagi ke hotel ada di Mekah. Di sana melaksanakan tawaf syar'i itu ya. Nah selesai dari situ pulang. Tapi masih ada waktu lebih dari 2 minggu itu, karena haji itu kan cuma 1 hari. Tapi kita persiapannya ada 3 hari ada di Mina, terus 8 hari ada di Madinah. Nah sisanya itu adalah dari 12 hari, 13 hari, padahal kita kan 39 hari itu. Jadi masih ada 28 hari itu kita pergi aja kemana-mana. Jadi ke gua-gua itu, pokoknya tempat-tempat ziarah lah seperti itu. Jadi dari situ setelah selesai haji kami pulang. Sampai di rumah saya masih sakit batuk yang belum selesai. Nah di sini setelah itu saya disuruh sama istri saya, kamu harus bisa jadi imam. Pokoknya seperti itu. Saya dikasih buku panduan untuk sholat dan apa itu Al-Quran. Saya tekun sekali sampai 3 bulan lebih ya, lebih 3 bulan saya siang malam membaca itu Al-Quran itu. Ya saya temukan yang itu ayat-ayat, tapi ayat-ayat yang mengatakan bahwa ada di surat Maryam ya, ayat 19 itu mengatakan bahwa Isa al-Masih itu adalah anak yang suci. Wah ini Isa al-Masih itu kan kalau di Kristen kan Yesus Kristus. Saya tanya juga sama itu keluarga yang Kristen itu seperti itu. Nah terus ada lagi ada di Al-Imran itu yang ayat 45 itu Isa al-Masih adalah roh Allah dan kalimatullah, adalah yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Nah ini juga ada itu. Terus ada lagi, saya baca lagi, ada di surat Asy-Syu'ara yang ayat 61. Itu banyak yang dibacakan sama orang-orang yang sudah dekat sama Tuhan Yesus, yang dari Muslim bisa pindah ke Kristen. Banyak yang membaca itu karena ada di surat Asy-Syu'ara itu menyatakan berbunyi seperti ini: sesungguhnya Isa al-Masih itu adalah memberi pengetahuan tentang hari kiamat, maka daripada itu jangan ragu-ragu tentang hari kiamat itu, dan ikutlah aku untuk menuju jalan yang lurus. Nah itu seperti itu. Nah saya juga membaca juga ada di surat, ada di Alkitab yang lain itu jalan lurus itu di apa ya, Yohanes 14 ayat 6 ya, bukan lagi. Betul sekali Pak, Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6 ya. Iya. Nah itu saya juga membaca, kok ada juga ternyata di sini. Nah dari itu setelah saya ada di ini, Pak, ada di Indonesia ini, karena saya banyak menyangkal Tuhan, mungkin seperti itu ya. Karena saya belum tahu Tuhan saya yang benar itu yang mana, yang membawa saya ke jalan yang lurus itu yang mana, kan gitu ya. Saya banyak menyangkalnya. Akhirnya saya dapat musibah, saya dapat sakit pada tahun 2018. Itu saya kena serangan stroke berat. Jadi pecah pembuluh darah yang di kepala ini, sebelah kiri. Di otak saya itu pecah pembuluh darahnya. Sudah selebar ini, lubang segini. Yang titik-titik sepaku-paku itu ada 11. Jadi saya sudah tidak sadar. Nah stroke itu akhirnya saya 3 bulan seperti bayi yang tidak bisa jalan, tidak bisa bicara. Sekarang saya sekarang ini alhamdulillah saya bisa bicara lancar, bisa bersaksi ada di sini. Ya seperti itu. Jadi waktu 3 bulan itu seperti bayi, mau nggak bisa bergerak, menggerakkan anak-anak saya tidak bisa. Jadi setelah 3 bulan itu mulai saya bisa menggerakkan anak-anak. Akhirnya karena kalau saya belum bisa bicara, tangan saya kanan diikat dengan lonceng sama istri saya. Kalau perlu saya tarik loncengnya bunyi kling, berarti saya minta apa dikasih seperti itu ya. Alhamdulillah saya bisa mulai dari sedikit-sedikit terapi. Akhirnya
sampai sekitar ya bisa 1 tahun lah gitu. Saya bisa pulih, bisa berjalan, ya berjalannya dengan terapi dengan pelan, menggerakkan tangan kaki semua bicara sudah mulai bisa lancar, tapi mulut saya masih minong, sampai sekarang masih miring ya mulut saya. Gigi juga sudah berubah sekali semuanya. Hidung saya itu bengkok patah, itu dengan stroke tadi. Nah sampai sekarang tangan saya yang kiri belum bisa normal. Jadi saya belum bisa megang yang fokus dengan tangan kiri saya ini. Jadi kalau saya akan menunjuk itu tangan kiri saya seperti ini, belum bisa. Kalau saya mau menjepit begini, kalau tangan kiri ini satu yang dua lagi dalam seperti ini juga nggak bisa ini. Ini harus dibunyikan. Nah ini baru buka. Nah itulah keadaan saya. Tapi ya puji Tuhan, saya sudah bisa seperti ini. Kata dokter, ini sudah luar biasa. Katanya ini Tuhan sudah luar biasa. Tidak ada yang sampai bisa normal 100% seperti itu. Sampai kemarin dokter jantung saya kan memperagakan sampai ikut miring-miring begitu tangannya diinikan gitu ya. Bapak tahu kan orang stroke biasanya tangannya sampai begitu tarik jalannya itu buka mulutnya saja susah gitu. Nah dari itu setelah saya sembuh, saya kena lagi serangan. Jadi itulah saatnya saya terserang batu pedu. Yang besarnya batu pedu itu sudah sebesar biji melinju. Bung Franky tahu melinju? Ya. Tahu ya. Kira-kira 1 kali 2 cm ya itu. Sampai 3 cm gitu. Nah itu ada 2 biji yang ada sini. Jadi sakitnya luar biasa. Nah itu saya dirawat 11 hari dari RSUD Pasar Minggu. Di RSUD Pasar Minggu itu saya sudah nggak kuat ya 11 hari itu. Saya tidak bisa tidur dengan lengan. Saya 11 hari itu tidurnya ada di kursi roda. Karena saya sudah diberikan kursi roda sama istri saya waktu saya stroke, jadi saya bawa ke rumah sakit. Di situ saya duduk di kursi roda. Jadi seperti itu sudah 11 hari. Badan saya bengkak-bengkak. Bengkaknya bengkak keras gitu. Nah itu dokter belum bisa mendiagnosa itu apa penyakit saya ini. Tuh. Setelah itu saya nggak kuat, nafas saya aja sampai begitu pakai oksigen aja sampai nonstop, nggak bisa tidur gitu ya. Kencingnya susah dan tidak. Nah akhirnya diagnosanya sudah ketemu bahwa saya itu kena batu pedu seperti itu katanya. Makanya terus bengkak saya itu karena jalan paru-paru saya terendam air itu katanya. Jadi airnya tidak lancar keluarnya. Nah lantas saya itu pingsan ada di situ, ada di rumah sakit itu. Saya nggak merasakan apa-apa. Kayak mimpi begitu lagi saya. Saya mimpi ada di situ itu ya. Saya ketemu sama orang-orang yang seperti pakai jas hujan itu hitam-hitam, yang ujungnya ini topinya itu lancip gitu kan, jas hujan itu. Itu banyak sekali, kayaknya ribuan orang lah. Berjejer baris itu dari jauh itu sudah kelihatan rame-rame ya. Saya nggak tahu dari mana itu rasanya yang namanya mimpi ya. Itu mimpi ini akhirnya jadi kenyataan gitu. Nah, saya ketemu sama dia karena saya itu kesasar mau kemana, saya nggak ngerti jalan mimpi itu. Saya akhirnya ikut dia jalan-jalan itu, mengikuti jalan di pinggir dia itu aja. Tapi saya kenal satu pun tidak ada yang kenal, dan saya tidak disapa dengan orang-orang itu. Seperti itu. Akhirnya sampai di persimpangan jalan, dia belok kiri, saya ikut belok kiri, kira-kira saya dapat 10 meter gitu ya. Saya dipanggil sama orang yang saya tidak tahu siapa orangnya. Panggilannya adalah, "Nak, marilah ke sini, jangan ikut mereka, ikutlah aku ke sini," begitu. Dengar jelas saya membalikkan badan, saya cari orangnya nggak ada. Saya panggil, "Bapak," gitu ya. Saya berlari, kelihatan satu bayangan itu naik ke atas gitu kan. Saya ikuti sambil teriak-teriak bapak-bapak. Itu ternyata saya ngigo ya. Jadi istri saya membangunkan saya. Nah, saya waktu baru ngigo itu ternyata saya baru diangkat sama suster dipindahkan ke saya tidurnya bisa enak gitu ya. Itu diangkat sama istri saya sama suster saya. Itu saya teriak-teriak bapak-bapak itu. Nyari-nyari sampai di atas saya lelah sekali dan tidak bisa jalan. Di situ ada pohon yang rindang sekali. Sangat sejuk, rumputnya hijau, enak. Nah di bawah sana ada lautan yang enak jernih dan ada pelangi gitu ya. Saya di situ ya istirahatnya dari pohon itu, tapi bapak saya yang bersama ini bapak saya sakit, bapak saya yang sudah meninggal ya gitu, tapi nggak ketemu. Nah terus saya kedengaran suara tangisan sambil teriak-teriak juga, papa gitu ya. Itu di atas, yang orang jalan tadi ke atas ke belok kiri, saya kan belok kanan. Jadi dia belok kiri, nah itu di atas kayaknya tebing tinggi gitu ya, dengan suara papa jangan tinggalkan aku nggak mau tinggal sendiri gitu katanya. Itu istri saya nangis gitu.
Nah, dari situ saya bilang, aku di sini, Ma, aku di sini. Tapi istri saya juga nggak tahu itu. Terus dia juga, ini aku di sini, saya ternyata ada di pangkuan dia. Nah, waktu sebelum saya sakit, saya pulang dari haji itu ya, itu ada teman saya yang mengirimin lagu, namanya Pak Yopi, Chinese gitu ya. Itu orang Kristen. Nah itu ngirim lagu, saya juga nggak tahu lagu ini bagus, lagunya Indah Rencanamu Tuhan. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, gitu ya lagunya, seperti itu. Walaupun ku tak tahu, itu seperti itu. Nah, akhirnya nyanyian ini kok bagus ya, Mah. Istri saya juga senang sekali nyanyi itu. Waktu itu saya kalau ke Serang, ke Pandeglang itu, nyanyi lagu itu terus saja. Senang kayaknya, enak sekali dengarnya. Jadi kita merasakan nyaman sekali gitu, asal nyanyi lagu itu. Tapi saya tidak tahu itu lagu-lagu Kristen ya, lagu rohani Kristen itu saya tidak tahu. Nah terus lagi saya di TV saya mendengarkan waktu Natalan itu Pak Wiranto menyanyi lagu bagi Tuhan yang tak ada yang tak mungkin, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin, bagi Tuhan tak ada yang mustahil, mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya, itu lagunya. Nah itulah yang jadi favorit saya dengan istri saya di situ. Nah waktu saya sebelum siuman itu, saya jadi pangku sama istri saya, kepala saya itu di pangkuan istri saya sambil nangis, sambil nyanyi itu. Nah saya dengar lagu-lagu itu, saya akhirnya bangun. Terus saya dibilang sama istri, Pak ini saya, kita sambil nangis. Terus akhirnya saya sadar, saya bisa melihat istri saya peluk istri saya, dan saya sambil nangis berduaan lah gitu. Saya ceritakan saya mimpi seperti itu. Nah akhirnya suster datang pagi-pagi, suster bilang, Bapak ini diagnosa dokter, Bapak kena batu empedu. Jadi besok Bapak harus dioperasi, seperti itu. Jadi mulai nanti jam 9 malam, Bapak harus puasa, gitu. Sampai besok dioperasi. Nah setelah itu saya puasa sampai pagi itu ya. Nah pagi itu suster datang lagi, Pak nanti jam 9 itu Bapak mau dioperasi, gitu kan ya. Nah mau dioperasi ini biasanya di sini ada yang mendoakan seperti itu. Oh iya, bagus gitu ya kata saya itu. Nah Bapak mau didoakan sama ustadz atau pendeta, seperti itu tanyanya. Wah, saya bilang begini dengan spontan, karena dalam pikiran saya dengan saya setiap saat berdoa didoakan sama ustadz. Waktu saya di situ tidak ada ustadz yang datang, saya didoakan dengan bahasa Arab yang saya tidak mengerti artinya. Seperti itu kan doanya itu dengan bahasa Arab, saya tidak mengerti artinya. Ya cuma amin saja kan. Nah akhirnya saya bilang sama istri saya, Mah, kalau saya minta didoakan dengan pendeta gimana ya, Mah? Biar ngerti, kalau pendeta kan bahasanya Indonesia, kalau itu kan ya nggak apa-apa gitu. Istri saya, wah, senang sekali, alhamdulillah istri saya juga menyetujui. Akhirnya saya bilang sama suster itu, saya minta didoakan sama pendeta gitu ya. Nah susternya keluar, nggak lama kemudian kira-kira adalah ya setengah jam atau seperempat jam ya. Itu kembali lagi, Pak, Bapak tadi minta didoakan sama pendeta ya, Pak? Iya, suster, itu. Kemungkinan suster lihat biodata saya, KTP saya itu kan, saya kan tergantung agama saya Islam. Mungkin suster saya bingung nih, ini Bapak ini Islam kok minta didoakan sama pendeta begitu. Nah, saya bilang benar kok sus, gitu ya. Setelah itulah nggak lama kemudian datanglah dua pendeta ibu-ibu, namanya pendetanya lupa, Ibu Yohana atau siapa gitu ya. Itu gerejanya ada di Fatmawati. Nah setelah didoakan pendeta tadi saya mengerti, waduh enak banget ini doakan pendeta dalam hati saya ya. Saya mengerti apa yang diucapkan dia. Dia sangat memuji sama Tuhan dan dia sangat mendoakan saya dengan supaya dipulihkan kesehatan saya, disembuhkan, dibuang penyakitnya dan sebagainya saya tahu. Jadi sangat menyentuh sekali di hati saya waktu doanya itu. Saya mengatakan amin terus saja. Nah setelah itu selesai doanya amin gitu ya. Tapi saya minta satu lagu yang saya ingat itu adalah lagunya Pak Wiranto tadi, yang bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin, mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Nah seperti itu. Nah akhirnya saya bernyanyi berempat sama dua pendeta tadi, saya dan istri saya. Setelah selesai itu pendeta mau pulang, saya ditanya, Bapak gerejanya di mana gitu ya. Saya bilang, Bu, saya ini Islam Muslim gitu ya.
pendeta itu takut sekali dengan pucat sekali. Waduh Pak, maaf saya Pak ya, maaf benar-benar maaf semuanya sampai nyium tangan saya. Maafnya itu tadi ya, karena salah kamar Bapak, tapi Bapak kenapa iya mengiyain aja gitu ya. Iya ini permintaan saya, walaupun saya muslim tapi ini yang minta didoakan oleh pendeta itu saya Bu. Jadi Ibu jangan khawatir, saya sangat berterima kasih doa Ibu yang sangat tulus dan memberkati saya. Dulu saya tidak bilang memberkati apa ya, nah seperti itu. Pokoknya saya senang sekali, saya terharu sekali dengan doanya Ibu. Itu akhirnya ya itulah, saya dikasih alamat, nanti boleh nggak Ibu saya nanti main ke gereja Ibu. Wah dengan sukacita, katanya seperti itu. Saya juga baru mendengarkan bahasa sukacita yang itu tadi. Nah akhirnya setelah saya sembuh, tapi sampai sekarang saya belum ada waktu untuk berkunjung ke gereja di Fatmawati itu. Yang mudah-mudahan nanti ada waktu saya dikasih kesehatan sama Tuhan, saya bisa berkunjung ke gereja Fatmawati itu. Nah setelah pulang dari rumah sakit itu, saya berpikir terus saja, gimana ya ini Tuhan itu siapa yang nggak benar, saya seperti itu. Saya bilang sama diri saya, udah kalau percaya itu ya percaya aja kan gitu ya. Kita kan memang percaya itu tidak bisa itu dipaksakan gitu kan. Akhirnya saya terus belajar membaca Al-Quran aja terus. Tapi kok Al-Quran ini banyak sekali menceritakan tentang Isa Al-Masih yang kebenaran, yang sebagai cahaya, dan bicaranya itu adalah mengandung kebenaran, ada begitu. Jadi banyak sekali gitu ya. Akhirnya saya cobalah, saya mau cari Alkitab. Akhirnya saya dapatkan Alkitab, saya baca juga di situ. Nah itulah ada kemiripan, nah itu ya ada kemiripan, tapi ya ada yang tidak mirip banyak juga gitu ya. Kalau kita pelajaran itu jadi kejadian itu tentang Hawa itu juga nggak mirip, tentang Ibrahim, Abraham itu juga tidak mirip karena anaknya yang dikorbankan itu Ismail kalau kami dulu, tapi sekarang ternyata Ishak kan gitu ya. Nah ada juga Isa Al-Masih itu lahirnya di bawah pohon kurma, tapi kalau di Kristen kan Isa Al-Masih lahirnya di kandang domba. Nah itu lah, jadi pikiran saya juga ini akhirnya saya galau hati ini mana yang benar gitu ya. Coba mah waktu itu di bulan apa ya, bulan Oktober kira-kira gitu ya. Saya punya apa itu najar apa ya istilahnya, janji keringat saya kalau sembuh ini nanti, karena saya ya Pak didoakan sama pendeta tadi, akhirnya batu empedu saya ini puji Tuhan tidak dioperasi lagi, sampai sekarang ini saya sehat, puji Tuhan ya Bung Peggy. Puji Tuhan. Puji Tuhan, benar-benar. Jadi saya tidak dioperasi batu empedunya, padahal batu empedu itu tidak bisa diambil dengan laser, harus dioperasi di bedah perutnya sekitar 10 cm itu kata dokter. Jadi saya bersyukur sekali saya sekarang bisa merasakan bahwa batu empedu saya tidak terasa sakit seperti itu. Kemarin dicek sama dokter di laboratorium sudah mengecil seperti itu. Jadi setelah itu saya bilang sama istri saya, nanti ulang tahun saya di bulan Juni tanggal 9, genap di usia saya yang 65 tahun, saya akan mengikut Yesus seperti gereja, saya bilang gitu. Niat saya sudah, tekad saya sudah, kayaknya sudah bulat gitu ya, gitu. Tapi nanti saya diantar ya Mas, saya bilang gitu. Tapi istri saya bilang gitu, ya saya mau nganter, tapi saya nggak ikut masuk gereja gitu ya. Nah, begitu sekitar tanggal awal bulan itu 31 gitu ya, hari minggunya itu tanggal berapa lupa. Saya mulai cari-cari sebelum hari minggu, saya ada gereja di Depok, di mana gereja gitu ya. Oh ada di sini ada gereja, sini ada gereja. Setelah hari minggunya, saya datang situ dengan pagi-pagi, saya datang mulai jam 7 ya, jam 7 saya datang ke gereja satu ini. Mau turun saya, ada satpamnya. Terus saya ragu-ragu kayak itu, jangan-jangan nanti diminta KTP-nya, kan saya belum tahu bagaimana cara di gereja gitu ya. Jadi diminta KTP-nya, KTP saya Kristen, nanti saya kira teroris lagi, bikin heboh lah gitu ya. KTP saya kan Islam ya waktu itu, sampai sekarang juga masih Islam. Jadi saya naik mobil lagi, antar lagi, pindah gereja lagi, lihat dia berkerumun orang di situ, ada satpam dagangnya, nggak jadi lagi. Akhirnya balik lagi ke rumah. Minggu kemudian begitu lagi, nggak berani saya, nggak berani, masih takut pokoknya, karena KTP saya masih Islam itu ya. Nah istri saya juga cuma ada di mobil aja, karena yang bawa mobilnya kan istri saya. Saya sekarang tidak bisa nyupir, jadi yang bawa mobil istri saya kemana-mana itu. Tapi ya puji Tuhan istri saya
akhirnya mau mengikuti saya. Saya mendapatkan jiwa satu, ya, dengan usia saya, ibaratnya saya masih PAUD ya, karena belum sampai 3 tahun. Jadi saya mengikuti Tuhan Yesus itu masih PAUD ibaratnya. Jadi saya bisa menjangkau istri saya ya, apa ya, puji Tuhan sekali ya, alhamdulillah sekali, benar-benar. Istri saya mau, awalnya juga nggak mau masuk gereja, tapi akhirnya dia kasihan saya jalannya aja masih apa ya, belum lempeng lah gitu istilahnya orang Betawi. Jadi belum lurus jalannya masih, karena kan saya stroke ini kan jalannya belum gitu normal. Jadi akhirnya masih pakai kursi roda kan saya kemana-mana. Jadi akhirnya istri saya nuntut saya mau, ayo Mas masuk. Tadinya mau nuntut sampai di pintu itu gedung aja, di gereja, tapi mungkin lihat saya kasihan akhirnya ikut duduk situ. Nah di situ saya disambut dengan Bapak Pendeta Indra Manalo MTH, disambut dengan sukacita dia. Terus akhirnya saya diperkenalkan, terus saya diajak setelah selesai ibadah, saya juga, wah ibadah seperti ini. Saya berdua sama saya juga pokoknya suruh berdiri. Kalau duduk selama saya di gereja itu, kok lagu yang saya dengung-dengungkan itu nggak pernah nyanyi kan ada di gereja ya masalah gitu. Jangan-jangan memang itu bukan lagu apa itu, lagu Kristen gitu ya. Sampai berbulan-bulan itu, bahkan sampai sekarang ini kok udah hampir 3 tahun tidak diucapkan lagu itu gitu, nggak dinyanyikan. Saya pikir juga bukan lagu gereja. Ternyata beberapa minggu yang lalu itu dilakukan yang bagi Tuhan yang ada mustahil, bagi Tuhan yang tak mungkin itu dilakukan, dinyanyikan. Nah di situ. Jadi pada titiknya saya dengan didoakan oleh pendeta tadi, itulah mulai saya tertarik untuk menjadi murid Kristus. Nah itu. Nah setelah Pak Pendeta tadi mendengarkan cerita saya tadi, tapi saya tidak bersaksi. Saya bersaksi itu baru ada di sini karena saya mendengarkan selalu di ini Miracle TV ini. Saya nyetel hampir setiap ada tayangan saya yang mesti nyetel ini kan di Miracle TV ini. Ya saya sangat bersukacita. Terus saya bisa menghubungi saya bisa masuk ada di live streaming ini, di Zoom ini. Puji Tuhan, saya bisa bersaksi dengan apa yang telah saya alami, telah saya temukan ada di Mekah pada waktu saya pergi haji dan waktu pada saya sakit yang didoakan oleh Ibu Pendeta itu. Dan akhirnya saya ikut Tuhan Yesus sampai sekarang ini. Dan saya sudah, walaupun saya baru PAUD, tapi saya sudah bisa menjangkau jiwa. Jadi satu istri saya, kedua adalah teman saya, ada satu lagi teman saya yang orang yang dari daerah Jawa Timur yang keras sekali tadinya. Tapi dengan saya dekati terus dengan firman-firman Tuhan yang saya alunkan di situ, saya katakan, akhirnya dia ikut juga. Dan sekarang juga ikut ada di gereja Roti Hidup ini yang saya ikut situ. Jadi saya ada di Serang di Banten itu juga saya banyak menjangkau jiwa ya. Ya kalau dihitung ada 10 gitu ada. Jadi orang-orang Banten itu kan fanatik sekali. Di Pandeglang itu tidak ada gereja. Kalau di Serang ada gereja 2 atau mana itu. Tapi saya juga belum pernah. Saya ada di Serang itu sudah 11 tahun. Tapi setelah di situ karena saya ikut Kristus itu kan baru PAUD. Jadi saya belum pernah di sana. Bagaimana saya baru satu gereja ada di situ. Nah, waktu di Serang itu kebetulan pandemi itu. Jadi saya 2 tahun ada di Serang itu nggak pulang-pulang Depok. Pas pandemi anak saya nggak usah pulang, nggak di sana aja. Apa yang diingin Bapak memakan kirim dari Depok gitu. Nah dia saya ada di Serang beternak bebek sama domba itulah. Jadi gembala domba. Di situ lah Pak Freddy. Jadi Ya, setelah itu ya saya waktunya masih ada ya Pak. masih ada Pak. Saya dengan senang mendengar ini Pak. Dengan semangat. Silakan. Saya waktu ketemu itu ya, ketemu sama orang-orang yang hitam-hitam itu, yang pakai jubah hitam terus kerudungnya atas itu yang mengerucut itu kayak hujan itu, itulah saya kan dipanggil, marilah nak gitu, kesini nak, mari kesini nak, jangan ikut mereka, ikutlah aku. Nah setelah saya cari bapak-bapak gitu ya, kok nggak ketemu itu, ternyata saya juga membaca di Alkitab ya, di Injil itu ada di di Matius 11 ayat 28 ya, tuh ya. Marilah kepadaku yang letih dan lesu,
Betul. Dan yang berbuat berat, kalau nggak salah seperti itu ya, aku akan memberi kelegaan padamu. Iya enggak? Iya, Amin. betul. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku memberi kelegaan kepadamu. Ya, betul. Puji Tuhan, saya masih ingat. Nah, itulah Pak. Itu juga, ini berarti waktu itu ya, ini Tuhan saya yang benar Tuhan Yesus kalau itu. Nah, akhirnya saya ngajak diri saya itu, tapi ya sampai sekarang anak saya bertiga belum bisa mengikuti saya seperti itu. Tapi saya sudah menjangkau jiwa dari sahabat-sahabat teman-teman saya di luar sana, tapi anak saya belum bisa. Tapi saya juga berpikir gini, bapak saya itu Ibrahim aja, orang yang sudah dengkotnya di Muslim, itu juga tidak bisa mengambil anaknya, 3 anaknya itu kan, sampai sekarang. Kalau anaknya Pak Said Budin Ibrahim itu kan malah menentang sekali. Tapi kalau anak saya ini patuh sekali. Tapi ada satu anak ini yang Prita namanya, itu sudah mulai ya agak dekat begitu ya, agak dekat seperti itu. Ada satu yang sudah agak mendekat begitu ke saya. Demikianlah kesaksian ini. Kiranya Bapak, Ibu, dan Saudara semua diberkati serta dikuatkan untuk tetap setia kepada Tuhan Yesus. Kesaksian mereka ini bukanlah cerita yang dibuat-buat, melainkan kisah nyata dari kehidupan mereka, di mana hal yang tampaknya tidak mungkin terjadi dalam kehidupan mereka. Sejak mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus, hidup mereka mengalami perubahan yang begitu ajaib, dan semua doa-doa mereka dijawab oleh Tuhan Yesus. Karena itu, mari bagikan video kesaksian ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang terdekat kepada Bapak Ibu, supaya mereka juga dikuatkan dalam iman. Siapa tahu ada di antara mereka yang sedang mengalami pergumulan atau tantangan hidup, dan melalui kesaksian ini mereka kembali dikuatkan, dibangkitkan semangat mereka kembali, serta menemukan kebenaran yang sejati, dan mereka tidak ragu-ragu lagi karena mereka telah menemukan Yesus Kristus dalam kehidupan mereka. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.